Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang akan kita bahas adalah persamaan reaksi. Reaksi kimia itu mengubah dari reaktan menjadi produk. Perubahan yang terjadi dapat dipaparkan dengan rumus kimia. Pemaparan inilah yang disebut dengan persamaan reaksi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat reaksi berikut. Tanda panah ini menunjukkan arah reaksi dan dapat dibaca sebagai membentuk ataupun bereaksi menjadi ataupun istilah lainnya yang sesuai. Kita akan lihat satu persatu apa makna dari tulisan ini. Zat yang di sebelah kiri ini adalah zat yang bereaksi. Dan inilah yang disebut dengan bereaksi. Atau reaktan. Sementara kalau bagian kanan ini disebut sebagai hasil reaksi. Atau produk. Selanjutnya, huruf G ini menunjukkan wujud. Di mana nanti ada G, yaitu berupa gas. S untuk solid atau padat, L untuk liquid atau cair, aki, aqueous ini untuk menyatakan larutan dalam air. Selanjutnya, angka di belakang simbol ini. Nah, inilah yang disebut dengan indeks. Indeks itu tidak boleh diganti. Atau diubah. Sementara angka yang berada di depan zat, nah inilah yang disebut dengan koefisien. Dalam hal penyetaraan reaksi, koefisien inilah yang diubah atau diganti. Kalau di sini koefisiennya adalah 2, kalau di sini kalau tidak ada itu menunjukkan bahwa koefisiennya adalah 1. Koefisien reaksi adalah angka yang ditetapkan agar jumlah atom-atom di sebelah kiri atau di sebelah reaktan itu harus sama dengan yang di sebelah kanan atau pada hasil reaksi. Nah, persamaan kimia yang seperti ini
di mana jumlah atom-atomnya yang kiri sudah sama dengan yang kanan, itulah yang disebut dengan persamaan kimia yang setara. Atau bisa juga disebut dengan persamaan reaksi setara. Menuliskan persamaan reaksi. Kita lihat dengan contoh. Aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat, membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Nah, berdasarkan pengetahuan kita sebelumnya, nama-nama unsur, kemudian tata nama senyawa. Aluminium. Nah, ini adalah simbolnya adalah Al. Biasanya adalah padatan. Kemudian bereaksi dengan asam sulfat. Asam sulfat berarti H2SO4. Ingat, ini adalah larutan. Berarti fasanya adalah aki. Membentuk. Nah, berarti kita tulis tanda panahnya larutan aluminium sulfat. Berarti AlSO4. Ingat, berarti Al-nya adalah 2 kali, sulfatnya 3 kali. Untuk lebih jelasnya mungkin Anda bisa lihat yang materi yang sebelumnya. Kemudian ditambah dengan gas hidrogen. Oh iya, ini larutan aluminium. Berarti kalau larutan terlambangkan dengan Aki. Dan gas hidrogen berarti tambah dengan H2. Selanjutnya, persamaan ini bisa langsung disetarakan. Kita perhatikan di sini. Ada Al, H2SO4, Al2SO4 3 kali, dan ada H2. Biasanya yang dilihat itu adalah yang paling utama kalau ada unsur ini belakangan. H2 juga unsur juga nanti ini belakangan. Atau H2 juga bisa disebut sebagai molekul unsur. Intinya kalau hanya ada satu buah jenisnya, maka itu nanti bisa belakangan. Kita lihat di sini ada Al, ada H2SO4, Al2SO4 3 kali, dan ada H2. Biasanya untuk unsur ataupun molekul unsur itu belakangan. Berarti Al, kemudian H di sini, ini juga ada H2, berarti ini belakangan. Makanya yang pertama yang kita lihat itu adalah di sini adalah SO4. Di sini kita bisa lihat SO4 3 kali, berarti S-nya nanti akan ada 3, O-nya 4 kali 3. Sementara kalau di sini S-nya baru 1, O-nya juga baru 4. Maka dengan demikian ini harus dikali 3. Sebenarnya angka 3 itu adalah angka yang dari sini. Ini kali 3. Nah, angka inilah yang tadi kita sebut sebagai koefisien. Dengan mengali koefisien ini, berarti angka yang di depan ini menjadi pengali untuk semua unsurnya yang ada di belakangnya. Berarti H jumlahnya ada 2 dikali 3, berarti 6. Sementara di sini H itu baru 2. Berarti ini harus dikali 3. Apalagi yang belum? Nah, kita lihat di sini Al. Di sini Al-nya 2. Maka dengan demikian kita kali di sini Al-nya 2. Tapi ini akan menjadi koefisien. Jangan sekali-kali untuk merubah indeksnya. Maka dengan demikian, kalau kita cek di sini, sudahkah setara? Kita lihat aluminiumnya 2. Di sini juga Al-nya 2. H-nya di sini ada 2 kali 3, 6. Sini juga ada 6.
S-nya juga di sini adalah 3, kanan juga 3. O-nya di kiri ada 12. 4 kali 3, ini juga 4 kali 3, 12. Dengan demikian, maka persamaan reaksi ini sudah setara. Contoh berikutnya, setarakan reaksi berikut. Nah, di sini C2H4 ditambah dengan O2 membentuk CO2 dan H2O. Di sini unsurnya cuma satu, O2. Berarti yang kita lihat itu kalau nggak C ya H. Sekarang kita lihat dulu C-nya. Di kiri ada 2. Sementara di kanan ada 1. Maka dengan demikian, di kanan harus dikali 2. Berikutnya adalah H. H di kiri adalah 4, di kanan ada 2. Berarti harus dikali 2. Baru selanjutnya, yang terakhir itu adalah kita cek O-nya. Di kanan O-nya 2 dikali 2 adalah 4, ditambah dengan 2 kali 1, 2. Berarti jumlahnya adalah 6. Sementara ini baru 2. Berarti ini harus dikali 3. Yang kedua, sambil mengingat penamaan, sini adalah aluminium, kemudian ini adalah larutan HCl, akan membentuk larutan aluminium klorida dan gas H2. Seperti yang kita sampaikan tadi, berarti Al-nya nanti bisa belakangan karena ini adalah berupa unsur atau molekul unsur untuk H2. Maka dengan demikian, berarti yang kita lihat sekarang adalah Cl-nya. Di kanan Cl-nya ada 3, di kiri Cl-nya hanya 1. Berarti dengan demikian, sini dikali 3. Apa akibatnya? Akibatnya adalah H-nya sekarang kita hitung. Berarti H-nya di sini menjadi 3. Sementara kalau yang di sini adalah 2. Bagaimana agar sama? Maka harus dikali dengan 3/2. Nah, kalau kita lihat koefisiennya sekarang, berarti koefisiennya adalah 1, 3, 1, 3/2. Sebelum itu, kita lihat dulu. Kita cek yang berikutnya adalah Al. Di kanan adalah 1, di kiri sudah 1. Berarti sudah sama. Kita lihat sekarang koefisiennya. 1, 3, 1, 3/2. Berarti di sini ada yang pecahan. Bagaimana agar menjadi bilangan bulat? Maka semua persamaan ini koefisiennya kita kali dengan 2. Sehingga dengan demikian tentunya reaksinya akan menjadi kali 2. Dikali 2 berarti 6. Dikali 2 berarti ini dikali 2 tentu adalah 3H2. Dengan demikian, maka reaksi ini pun sudah setara. Setarakan reaksi berikut. NaOH ditambah dengan H2SO4 hasilnya adalah Na2SO4 dan H2O. Kalau sebelumnya ada unsur, jadi agak lebih mudah untuk menyetarakannya. Sekarang semuanya dalam bentuk senyawa. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menetapkan salah satu dari senyawa ini dengan harga tertentu. Yang lain kita tulis dalam bentuk variabel. Contoh, sini kita misalkan bahwa ini koefisiennya 1. Berarti dengan demikian, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Selanjutnya kita akan cek satu persatu unsurnya. Misalnya Na. Karena ini adalah merupakan
penyataraan reaksi, maka jumlahnya di kiri dan di kanan adalah sama. Kita lihat Na. Apa itu di kiri? Di kiri adalah ini 1 dikali A. Berarti ini adalah A. Sementara di kanan 2 dikali 1. Tentu adalah 2. Dengan demikian kita dapatkan A-nya secara langsung, yaitu A sama dengan 2. Berarti dengan demikian kita bisa rubah langsung A-nya dengan 2. Berikutnya, unsur apa lagi? S. Kita lihat di kiri. Di kiri ada S-nya 1 dikali B, berarti B. Di kanan S-nya 1 dikali 1, berarti 1. Dengan demikian, S juga kita bisa dapatkan secara langsung, harganya adalah 1. Dengan demikian kita langsung rubah saja B ini dengan 1. Yang berikutnya apa yang kita lihat? Kita lihat di sini adalah H-nya. Kita lihat H. Di kiri H-nya adalah 1 dikali 2, berarti 2. Ini 2, ulangi. Ini 2 dikali 1. Itu adalah 2. Sama dengan, kalau di sini adalah 2 kali C, berarti 2C. 2 tambah 2, 4, sama dengan 2C. Berarti 2 sama dengan C. Berarti C adalah 2. Kita langsung ganti C-nya di sini dengan Dengan demikian, maka kalau kita lihat di sini, koefisiennya sudah kita dapatkan. Secara otomatis O akan sama. Untuk lebih jelasnya kita akan coba hitung lagi saja. Di kiri O-nya adalah 2 dikali 1. Ini 4 dikali 1, 4. 6. Sementara kalau ini 4 kali 1 adalah 4. Kemudian ini 2 dikali 1 adalah 2. Yang kiri adalah 6, yang kanan juga 6. Dengan demikian, maka reaksi ini sudah setara. Selanjutnya, biasanya koefisien harga 1 ini boleh dihapus. Sehingga dengan demikian, reaksi atau persamaan reaksi yang sudah setara sudah kita dapatkan. Contoh berikutnya. BaOH 2 kali tambah dengan P2O5 membentuk Ba3PO4 2 kali tambah H2O. Seperti tadi, kita tetapkan salah satu dari senyawa ini adalah harganya adalah 1. Dengan demikian, yang lain kita tulis dengan koefisien. Ini A, ini B, ini C. Selanjutnya, kita cek satu persatu. Intinya tadi adalah bahwa unsur yang di kiri sama persis dengan yang di kanan. Kita lihat di sini BA. Di kiri, ini kiri, kanan. BA-nya kita lihat di sini 1 dikali A, berarti adalah A. Sementara kalau di kanan 3 dikali 1, 3. Dengan demikian maka A langsung kita bisa dapatkan. A itu adalah 3. Berarti kita bisa langsung merubah A ini dengan 3. Apa berikutnya? Berikutnya adalah P. Di kiri kita hitung dulu. 2
B. Di kanan, ini P-nya 1 dikali dengan 2. Berarti 2 kali 1. Berarti 2. 2B sama dengan 2, berarti B sama dengan 1. B sudah kita dapatkan, kita ganti dengan 1. Yang berikutnya tentu adalah H. Di kiri H-nya adalah 1 dikali 2, 2 dikali 3, 6. Ini tidak ada H. Di kanan 2 dikali C, berarti 2C. Berarti kita bisa dapatkan bahwa C itu adalah sama dengan 3. Kita ganti C ini dengan 3. Koefisiennya kalau kita lihat di sini reaksinya sudah kita dapatkan semua. Sehingga otomatis O-nya akan sama. Berarti kalau mau kita cek O, di kiri O-nya adalah 1 dikali 2 kali 3, 6. Sini 5 dikali 1, 5. Ini O-nya adalah 4 dikali 2, 8 kali 1, 8. Tambah 3 dikali 1 adalah 3. Kirinya 11, di kanannya 11. Berarti dengan demikian, maka jumlahnya sudah sama untuk O-nya. Berarti dengan demikian, maka reaksi ini sudah setara. Koefisien dengan harga 1 boleh kita hilangkan atau tidak ditulis. Seperti ini. Dengan demikian, maka reaksi ini sudah setara. Perlu disampaikan kembali bahwa untuk penyataan reaksi biasanya unsur H dan O itu disetarakan belakangan. Demikianlah cara untuk menyetarakan reaksi. Jadi kalau untuk reaksi yang sederhana bisa langsung disetarakan. Untuk reaksi yang agak rumit, kita mulai dengan perumpamaan. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk pembahasan kita tentang penyetaraan reaksi. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.